事，尽快完成二楼。下。 Selagi di perjalanan, Yolo mengenang masa kecilnya yang telah dilatih oleh ayahnya dengan begitu baik. Yolo yang begitu berbakat tentang alkemis, dia berhasil untuklah melewati beberapa ujian. Tetapi ketika dia inginlah menuliskan nama kedua orang tuanya, sama sekali tidaklah diizinkan. Hal inilah yang membuat Yolo berjanji atau bersumpah suatu saat nanti dia akanlah memenuhi keinginan kedua orang tuanya. Dan akibat dari permasalahan tersebut, Yolo haruslah dikeluarkan dari klan Yao. Bahkan mulai saat itu, dia telah dilarang untuklah melangkah masuk ke wilayah klan Obat. Dan sampailah mereka di wilayah klan Obat. Saat ini, tempat yang mereka lewati tak lain Penggunungan Senong. Dan ini adalah salah satu penggunungan sebagai sumber daya untuk klan Obat. Karena untuk leluhur klan Obat membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menyempurnakan penggunungan ini. Dan manfaat yang mereka dapati sekarang, setiap tanaman obat yang mereka tanam pasti akanlah tumbuh selalu subur. Tidak ada yang namanya layu, tidak ada yang namanya busuk. Maka dari itulah orang-orang yang berasal dari klan Obat lebih cepat dibandingkan yang lain, guys. Karena ya, dari bahannya aja udah bagus, sudah pasti untuk kedepannya akan sangat mudah gitu, guys. Iya, untuk Xiaoyan, memuji tempat dari klan Obat itu benar-benar sangatlah bagus. Tidak heran kalau klan Obat mencetak ahli peracikan obat paling terbaik. Tak lain adalah Yolo. Dan tepat di bawah mereka, ada para bocah sebagai anak petani obat, guys. Merekalah yang sebenarnya paling berjasa. Secara turun-menurun, mereka mengurus ladang obat, guys. Tanpa mereka, tidak mungkin ada ahli yang terbaik dari klan Obat. Tidak lama dari itu, tepat di belakang kapal mereka, muncullah banyak sekali tamu. Kebetulan, mereka datangkan karena telah diundang oleh klan Obat. Untuklah melihat Pharmakop sebagai pertemuan paling agung dalam komunitas perobatan, guys. Yang dimana undangan kali ini ya, suku Obat akan membuka area lebih luas untuk latihan ahli kimia tingkat tinggi. Jadi, para ahli alkimia sangatlah menginginkan tempat tersebut. Dan sampailah mereka di sana. Sudah banyak sekali orang. Ya, tujuan mereka datang untuk menghadiri festival alkemis. Bukan hanya orang yang telah diundang, tetapi para pengunjung seperti sekte biasa juga mengambil kesempatan ini agar bisa berkenalan dengan para alkimia tingkat tinggi. Dan Xiaoyan dibuat begitu kesal karena melihat ada seorang penjaga yang begitu angkuh dan sombong mengusir salah satu pria tua karena berasal dari klan kecil, guys. Meskipun pria tua ini salah jalur, setidaknya ya sebagai penjaga memberikan arahan yang baik, guys. Hal ini membuat Xiaoyan menyimpulkan kalau undangan ternyata dibagi menjadi berbagai tingkatan. Iya, Yolo membalasnya kalau klan Obat tidak pernah berubah. Kalau klannya termasuk salah satu klan yang begitu arogan. Lantas, Xiaoyan sedikit memberikan pelajaran kepada penjaga. Dia pun memperkenalkan dirinya dengan mengeraskan suaranya kalau dia adalah perwakilan dari aliansi Tianfu dan ketuanya adalah Yao Chen. Untuk para alkemis yang sedanglah antri, langsunglah terkejut-kejut. Mereka telah mengetahui prestasi dari Xiaoyan yang berhasil mengalahkan pemimpin cabang Aula Jiwa. Dan akhirnya, mereka berdua dipersilakan untuklah masuk. Benar saja, setelah melewati gerbang klan, di dalamnya mereka berkeliling di pasar. Tetapi, tidak lama dari itu, datanglah Yao Wanghui yang langsung mengetahui itu adalah Yao Lo. Dan dia pun menghina-hina, dia tidak menyangka orang yang telah diusir dari klan ternyata masih berani untuklah pulang.
Dan untuk murid yang berada di belakangnya juga menghina Yolo. Bahkan mereka mengatakan kalau Yolo adalah orang yang begitu hina, sudah tua dan juga begitu lemah. Emosi dari Xiuyan mulai terpancing. 您老人家只管去那宗族碑上。挨着，偏要来我药族自取其。龟长老说的对，能够让你来。 Tetapi Yolo mencoba untuk menghentikannya. Sayangnya, Xiuyan sudah berkata sedari awal, segala sesuatunya serahkanlah kepada dirinya. Dia hanya perlu untuklah mengukir nama kedua orang tuanya di batu prasasti. Untuk Ye Wanghui, dia sudah mengetahui tujuan Yolo datang ke sini ya, untuklah menuliskan nama di prasasti marga. Tetapi, sebagai orang biasa, dia tidaklah berhak. Apalagi untuk Yolo yang telah diusir dan juga sebagai aib terbesar bagi klan mereka, itu mustahil. 要不您老人家直接去长老院？ Untuk mulut para muridnya ini perlu disungkem guys sebenarnya. Mereka begitu lancang memanggil nama asli dari Yolo. Seharusnya sebagai generasi muda yang baik, memanggil orang yang lebih tua harus ada kata tetua. Bahkan mereka meminta kepada tetua Wang Hui untuklah melaporkan kepada Dewan Tetua dalam mengusir mereka berdua, guys. Dan kesabaran dari Xiuyan sudahlah habis. Dia pun ditekan dan kepalanya diinjak hingga babak belur. Untuk Tetua Wang Hui langsunglah mengecamnya. Dia sungguh begitu berani berbuat kejahatan di wilayah klan obat. Balasan dari Xiuyan, siapapun yang menghina gurunya akanlah mendapati konsekuensinya. Terlebih dia ingin melihat siapa yang bisa menghentikannya dari klan obat. Untuk Tetua Wang Hui menghina Xiuyan sebagai bajingan yang kurang ajar. Waduh, ini mah namanya menelan ludah sendiri ya. Bahkan Tetua Wang Hui menganggap kalau Xiuyan ini hanyalah bergantung kepada aliansinya. Lantas dia memanggil para penjaga untuklah menangkapnya, guys. Sayangnya, hanya dengan hempasan energi spiritualnya, mereka semua langsung tidak sadarkan diri. Tetua Wang Hui masihlah belum bisa melihat perbedaan antara mereka berdua. Dia pun mengeluarkan energi spiritual dan Xiuyan mengatakan hal yang sama. Saat itu, aku sudah pernah mengatakan, nyawamu adalah milikku. Dan Xiuyan memperlihatkan ranahnya yang membuat Tetua Wang Hui langsunglah lemas. Baginya itu sangatlah mustahil. Bagaimana bisa dia berada di bintang 5 doseng puncak? Lalu Xiuyan berjalan perlahan-lahan. Tetapi tepat di belakangnya sudah ada 6 tetua yang mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kita panggil saja sebagai Dewan Tetua ya. Lantas Wang Hui langsung mengadu domba. 晚龟长老怎么回事？ Kalau bocah ini benar-benar lancang, membuat keributan di wilayah klan obat. Jadi dia meminta untuk tangkap bocah ini dan hukumlah seberat-beratnya. Namun sebelum itu, mereka terkejut ternyata bocah di depannya ini adalah Xiuyan. Dan mereka tahu Xiuyan berasal dari klan Xiao. Terlebih, mereka mempunyai sejarah yang begitu baik dengan klan Xiao. Dulunya, kedua klan ini memiliki hubungan yang begitu baik, guys. Tetapi tindakan dia kali ini terlalu berlebihan. Dia haruslah dihukum. Balasan dari Xiuyan, siapa yang menghormati orang lain, maka orang lain juga akanlah menghormatinya. Begitulah sebaliknya, guys. Jika lancang, maka gua juga akan lancang. Begitulah maksud dari Xiuyan. Dan permintaan dari Xiuyan kepada Ye Wanghui, dia harus meminta maaf kepada gurunya. Iya, mana mungkin mau, guys. Untuk para Dewan Tetua, meminta kepada Xiuyan untuklah bertanggung jawab, karena dia telah melukai banyak sekali para anggotanya. Balasan dari Xiuyan, oh ternyata untuk klan obat sangatlah menghargai perasaan. Tetapi itu hanyalah di luarnya saja. Jika mereka tidak menyuruh Wang Hui untuk meminta maaf, maka biarkanlah dia yang bergerak untuk memukulinya sampai Wang Hui mengakui kesalahannya. Mendengar itu ya, ke-6 Dewan Tetua langsunglah menyerangnya. Lantas, iwa-iwa dikeluarkan, hanya dengan satu bersin mereka langsunglah terkejut. Tetapi masalahnya bertambah.
datanglah salah satu tetua yang berada di ranah doseng bintang 6. Tak lain adalah Penatua Huo yang dijuluki sebagai Penatua Ribuan Api. Untuk Wang Hui merasa dirinya memiliki backingan yang kuat, dia pun mengambil kesempatan dan kesempitan untuklah menyerang Xiaoyan, guys. Sembari berkata, apakah aku takut padamu? Untuk tetua Huo meminta kepada Wang Hui untuklah menghentikannya. Sayangnya semua itu sudahlah terlambat. Dia mengerahkan telapak tangan kering subur, tetapi sama Xiaoyan dihancurkan hanya dengan satu jarinya, yaitu jari api beku. Mendapati kesempatan ya, Xiaoyan langsung memberikan salam olahraga kepadanya, guys. Tetua Huo juga meminta kepada Xiaoyan untuk menghentikan pertarungan ini, sembari mengerahkan serangannya. Dan boneka Raja Naga Utara dikeluarkan. Hanya dengan satu tinju, serangan dari Penatua Huo terpatahkan begitu saja. Ya, itu sudahlah jelas. Dan Xiaoyan meminta kepada Wang Hui untuk meminta maaf kepada gurunya. Untuk Penatua Huo kembali menekankan, Xiaoyan, ini adalah wilayah klan obat. Balasan dari Xiaoyan, awalnya dia datang ke sini tidak bermaksud mencari Huo sudahlah turun tangan. Jika Xiaoyan masihlah bersikeras, justru itu akan membuat mereka semakinlah mendapati masalah. Jadi ya, permintaan dari Yaolou, lepaskanlah tetua Wang Hui. Dan Xiaoyan mendengarkan kata dari Yaolou. Dia pun menekankan kepada seluruh tetua yang berada di sini, begitu juga termasuk dengan ketua-ketua sekte lainnya. Kalau gurunya yaitu Yaolou sebagai pemimpin dari aliansi, dia memiliki status begitu tinggi di aliansinya. Jadi ya, jangan pernah meremehkan status dari gurunya. Untuk tetua Huo berterima kasih atas kebaikannya. Masalah Wang Hui, dialah yang akan turun tangan, melaporkan kepada kepala suku agarlah dia mendapati hukuman. Oh, tidak mungkin. Sedangkan untuk murid-murid dari tetua Wang Hui akan diberikan hukuman. Mereka akan diasingkan dalam Gunung Yao selama puluhan tahun. Setelah dari itu, Penatua Huo mengajak Xiaoyan dan Yaolou untuklah singgah di puncak gunung. Tetapi Yaolou menolaknya. Masih ada beberapa tempat yang inginlah dia kunjungi. Ya, untuk Xiaoyan akan mengikuti arahan dari gurunya. Lantas, Penatua tidak bisa untuklah memaksanya. Totalnya 209 episode. Dan untuk selanjutnya, tidak ada lagi yang namanya series ataupun season. Akan dijadikan sebagai movie, pertarungan terakhir dari Donghua BTTH. Ia sebagian besar mungkin sudah tahu jadwal dari movie BTTH. Untuk Mimin sendiri masihlah belum tahu. Mimin hanya tahu kalau pertarungan terakhirnya itu dijadikan sebagai movie ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.